Topik yang akan kami ambil dalam penelitian ini adalah faktor kemiskinan dan ketimpangan pada beberapa negara ASEAN. Berikut adalah kata kunci yang menjadi poin-poin utama dalam penelitian kami. Yang pertama, ASEAN, kemiskinan, ketimpangan, pertumbuhan ekonomi, dan korupsi. Selanjutnya adalah bagian-bagian yang akan kami presentasikan. Yang pertama, pendahuluan, metode, hasil, pembahasan, dan kesimpulan. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Brando Tuedan dan sekarang saya akan menjelaskan tentang pendahuluan. ASEAN, Association of Southeast Asian Nations atau yang biasa disebut ASEAN, adalah sebuah organisasi yang dibentuk oleh negara-negara yang berada di Asia Tenggara. ASEAN sendiri berdiri pada 8 Agustus 1967 dan ASEAN pertama kali dirumuskan oleh 5 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Beberapa tujuan pembentukan ASEAN antara lain adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, serta perkembangan di Asia Tenggara. Selain daripada itu, ASEAN bertujuan untuk meningkatkan kestabilan dan perdamaian regional dengan saling menghormati dan dengan bekerja sama secara aktif dalam berbagai bidang seperti ekonomi, sosial, dan budaya. ASEAN memiliki banyak masalah kompleks, termasuk masalah ekonomi. Dalam penelitian ini terdapat 4 negara yang akan dibahas, yaitu Kamboja, Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Keempat negara ini tergolong kelompok negara yang memfokuskan diri dalam menyelesaikan masalah kemiskinan. Berdasarkan data dari World Bank mengenai tingkat kemiskinan di Asia Tenggara pada tahun 2012 sampai 2017, dapat disimpulkan bahwa Kamboja menduduki peringkat ketiga sebagai negara yang memiliki angka kemiskinan tertinggi di antara negara-negara anggota ASEAN dalam 6 tahun terakhir, yaitu sekitar 17%. Indonesia dan Thailand sekitar 11%, dan Malaysia 2%. Kemiskinan muncul sebagai akibat ketimpangan pada faktor kepemilikan produksi, keseimbangan pola pikir masyarakat, budaya, dan lingkungan hidup. Kemiskinan dan ketimpangan itu masalah yang dapat berdampak buruk bagi negara, karena dapat memunculkan masalah sosial, seperti terjadi kelaparan, meningkatnya kriminalitas, dan juga kemiskinan sangat berpengaruh bagi pertumbuhan ekonomi dari suatu negara. Ketimpangan di Asia Tenggara sendiri sebagian besar didorong oleh ketimpangan pendapatan dan kurangnya pemerataan sehingga akses yang berbeda di setiap tingkat pendidikan. Jadi berdasarkan pemaparan di atas, tulisan ini menganalisis pengaruh tingkat pertumbuhan ekonomi dan tingkat korupsi terhadap tingkat kemiskinan dan tingkat ketimpangan terhadap 4 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Kamboja, dan Thailand. Berdasarkan analisis dan data yang diteliti, penting adanya untuk mengetahui penyebab sesungguhnya terjadi kemiskinan dan ketimpangan untuk dapat menjawab serta mengatasi permasalahan yang terjadi di negara-negara ASEAN. Bukan karena adanya perubahan struktural, tetapi korupsi yang mengakibatkan penurunan pertumbuhan ekonomi dalam negara. Perkenalkan, nama saya Mira Marita Wita yang akan menjelaskan metode yang digunakan para peneliti dalam penelitian ini. Dan sekarang saya akan memulai untuk menjelaskan metode. Metode yang pertama itu adalah metode pustaka, yang itu menggunakan data sekunder dan juga metode korelasional yang mendeteksi hubungan satu variabel dengan variabel lainnya. Nah, metode pustaka ini apa sih? Metode pustaka ini adalah data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data runtut waktu yang disebut juga dengan time series atau disebut juga data tahunan dan data antar ruang, yaitu data dari berbagai negara. Nah, metode pustaka ini juga menggunakan teknik penggunaan data dan analisis data menggunakan data sekunder meliputi berita harian, laporan-laporan penelitian sebelumnya, media elektronik, dan referensi lain yang mendukung penelitian. Nah, sumber data ini kemudian diinterpretasi dan dianalisis untuk dapat menemukan jawaban dari permasalahan yang akan diteliti. Penelitian ini juga menggunakan data dari berbagai negara ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Kamboja. Pemilihan negara ini sebagai sampel didasarkan pada tujuan penelitian dan ketersediaan data yang akan diteliti. Lalu yang kedua ada metode korelasional. Nah, metode korelasional ini adalah metode penelitian dengan mendeteksi hubungan satu variabel dengan variabel lainnya atau keterkaitan antara beberapa variabel. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif sebagai metode untuk memahami dan menjelaskan faktor yang mempengaruhi kemiskinan dan ketimpangan yang terjadi di berbagai negara ASEAN. Nah, pendekatan ini bersifat induktif, yaitu penelitian ini berangkat dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.
Hal ini tentu sejalan dengan penelitian yang dilakukan, yaitu menganalisis pengaruh tingkat pertumbuhan ekonomi dan angka korupsi di berbagai negara ASEAN terhadap kemiskinan dan ketimpangan yang terjadi di negaranya. Nama saya Selin Merhen, dan saya akan mempresentasikan hasil dari jurnal kami yang membahas tentang faktor kemiskinan dan ketimpangan beberapa negara ASEAN. Berdasarkan proses analisis dan data yang dikumpulkan, pertumbuhan ekonomi dan tingkat korupsi mempengaruhi tingkat kemiskinan dan tingkat ketimpangan secara bersamaan. Karena ketika pertumbuhan ekonomi meningkat, tingkat kemiskinan menurun tetapi tingkat ketimpangan meningkat. Berikut akan dipaparkan data kuantitatif dalam bentuk tabel nilai dari indeks persepsi korupsi, tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, serta tingkat ketimpangan yang terjadi pada negara Thailand, Indonesia, Malaysia, dan Kamboja pada tahun 2018. Hasil dari penelitian ini bertujuan untuk membuktikan apakah ada hubungan sebab akibat dari korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi, terhadap kemiskinan, dan ketimpangan sebuah negara. Hasil riset mendapati bahwa nilai indeks persepsi korupsi Indonesia berada di posisi keempat terkait indeks persepsi korupsi di Asia Tenggara, dengan nilai 38 di bawah negara tetangga seperti Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia dengan nilai 47. Di bawah Indonesia juga terdapat Filipina, Thailand dengan nilai 36, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja dengan skor 20 di posisi paling bawah. Selanjutnya pada tabel pertumbuhan ekonomi tahun 2018, posisi pertama ditempati oleh Kamboja dengan persentase 7,5%, disusul oleh Indonesia dengan 5,2%, lalu Malaysia dengan 4,3%, dan terakhir Thailand yang berselisih 0,1% dengan Malaysia. Tingkat ketimpangan kekayaan 4 negara ASEAN, Indonesia, Malaysia, Kamboja, dan Thailand, adalah Indonesia berada pada peringkat tertinggi dengan persentase 45,7%, yang kemudian diikuti oleh Thailand dengan 43,75%, Malaysia dengan 42,8%, dan pada peringkat terakhir diduduki oleh Kamboja dengan persentase 36,6%. Yang terakhir ada tabel tingkat kemiskinan tahun 2018. Tabel ini menunjukkan posisi pertama yang diduduki oleh negara Kamboja dengan persentase sebesar 12,9%, yang kemudian diikuti oleh Thailand dengan persentase 9,9%, Indonesia dengan persentase sebesar 9,8%, dan posisi terakhir diduduki oleh Malaysia dengan persentase 5,6%. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan jurnal penelitian bahasa Indonesia kami. Perkenalkan, nama saya Seven Alicia, dan saya akan mempresentasikan bagian pembahasan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan hasil pembahasan dari kelompok kami, yang membahas kebenaran kerangka berpikir yang telah ditetapkan sebelum pelaksanaan penelitian, penyebab sesungguhnya berdasarkan hasil penelitian, dan solusi dari masalah yang diteliti yaitu kemiskinan dan ketimpangan. Kerangka berpikir yang sempat saya singgung sebelumnya adalah hipotesis yang dibuat kelompok kami, yaitu bahwa pertumbuhan ekonomi dan tingkat korupsi mempengaruhi tingkat kemiskinan dan tingkat ketimpangan secara bersamaan. Ketika indeks persepsi korupsi menurun, maka pertumbuhan ekonomi meningkat, sehingga tingkat kemiskinan dan ketimpangan akan menurun. Berdasarkan tabel data tingkat pertumbuhan ekonomi, indeks persepsi korupsi, tingkat ketimpangan, dan tingkat kemiskinan dari 4 negara yang kami teliti, yaitu Thailand, Malaysia, Indonesia, dan Kamboja pada tahun 2018 yang telah kami teliti sebelumnya dan telah disinggung oleh rekan saya, kami mendapati bahwa tidak semua elemen memiliki hubungan keterkaitan yang tinggi atau yang signifikan sesuai dengan kerangka berpikir yang kelompok kami miliki. Beberapa bukti yang kami temukan antara lain adalah yang pertama, hubungan korupsi dengan pertumbuhan ekonomi. Pada kenyataannya, indeks persepsi korupsi yang minim tidak menjamin pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Hal ini dapat dibuktikan dari data negara Thailand dengan indeks persepsi korupsi yang rendah dari Indonesia, namun pertumbuhan ekonominya adalah yang terendah yaitu sebesar 4,2%. Yang kedua adalah hubungan pertumbuhan ekonomi dengan kemiskinan dan ketimpangan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak menjamin rendahnya tingkat kemiskinan dan ketimpangan dalam suatu negara. Hal ini dapat dibuktikan dari data negara Kamboja, di mana ia memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, yaitu sebesar 7,5%, namun tingkat kemiskinannya juga adalah yang tertinggi, yaitu 12,9%. Yang ketiga adalah hubungan ketimpangan dan kemiskinan. Pada kenyataannya, ketimpangan yang rendah tidak menjamin rendahnya kemiskinan yang dapat dibuktikan dengan data negara Kamboja, di mana tingkat ketimpangannya adalah yang terendah, yaitu
3,6%, namun tingkat kemiskinannya adalah yang tertinggi, yaitu 12,9%. Nah, dari data yang telah kami temukan, kami teliti dan kami analisis, kami menyimpulkan bahwa kerangka berpikir yang kami tetapkan sebelum penelitian ini tidak sepenuhnya benar. Pertumbuhan ekonomi dan korupsi memang mempengaruhi tingkat kemiskinan dan ketimpangan dalam 4 negara ini, namun bukanlah satu-satunya faktor dari tinggi atau rendahnya tingkat kemiskinan dan ketimpangan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari beberapa negara, di mana elemen-elemen ini sangat berkaitan dan mempengaruhi satu dengan yang lainnya, dengan sangat signifikan dan ada pula yang tidak. Beberapa faktor lain yang mempengaruhi kemiskinan dan ketimpangan yang kami temui adalah pertumbuhan jumlah penduduk, ketersediaan sumber daya alam yang terbatas, dan kualitas sumber daya manusia yang rendah. Selain itu, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi bukan hanya korupsi, melainkan ada penurunan impor, ekspor, dan investasi publik, daya konsumsi masyarakat, dan pengeluaran negara. Dari hasil pengujian kebenaran kerangka berpikir yang telah kami dapatkan dan ditemukannya penyebab sebenarnya dari masalah yang diteliti ini, maka dirumuskan solusi melalui 2 pendekatan pembangunan. Yang pertama adalah pembangunan ekonomi yang dilakukan dengan cara mengendalikan PDB, ekspor, impor, peluang investasi, pertumbuhan penduduk, ketersediaan sumber daya alam, dan pemberantasan korupsi. Hal ini adalah solusi paling efektif yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menurunkan tingkat kemiskinan. Yang kedua, dilakukan dengan memfokuskan pada peningkatan kualitas melalui pembangunan sosial, dengan cara menyediakan akses pendidikan dan kesehatan yang bermutu, jaminan sosial, memberikan peluang partisipasi masyarakat, dan keadilan. Dengan meningkatnya kualitas masyarakat, maka akan berimplikasi pada kemandirian mereka dalam memenuhi kebutuhan dasar, mampu mengelola masalah-masalah sosial, dan mampu memaksimalkan peluang yang ada sehingga siap dan memiliki kemampuan untuk menghadapi masalah-masalah sosial dalam masyarakat seperti kemiskinan dan ketimpangan. Nama saya Willy dan saya akan menjelaskan bagian kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, yaitu tentang faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan dan ketimpangan negara-negara ASEAN, khususnya Thailand, Malaysia, Indonesia, dan Kamboja, maka diperoleh beberapa kesimpulan antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, faktor kemiskinan dan ketimpangan suatu negara pada pembahasan ini bagi keempat negara ASEAN, Thailand, Malaysia, Indonesia, dan Kamboja tidak hanya disebabkan oleh lemahnya pertumbuhan ekonomi dan tingginya korupsi seperti pernyataan kami pada pendahuluan, yaitu kemiskinan dan ketimpangan dalam masyarakat hanya diperoleh oleh aspek perekonomian suatu negara. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi memang berperan penting dalam kemiskinan dan ketimpangan yang terjadi pada suatu negara, namun konflik ini juga dipengaruhi oleh faktor lainnya yang tidak kalah penting seperti jumlah penduduk yang terus bertambah, persediaan sumber daya alam yang kurang, kualitas sumber daya manusia yang rendah, dan sebagainya. Yang ketiga, tingkat korupsi turut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara, namun bukanlah satu-satunya faktor dari turun naiknya pertumbuhan ekonomi suatu negara. Beberapa faktor lain yang memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi adalah penurunan ekspor dan tingginya impor, investasi publik, daya konsumsi masyarakat, pengeluaran negara, dan tingkat inflasi. 4. Kemiskinan dan ketimpangan adalah suatu masalah serius yang harus segera diatasi dengan berbagai pendekatan. Pendekatan ekonomi dapat dilakukan dengan peningkatan PDB, mengendalikan kegiatan ekspor dan impor, mengendalikan tingkat pertumbuhan masyarakat, membuka peluang investasi, meningkatkan dan mencukupi konsumsi masyarakat, menyeimbangkan pengeluaran negara, dan pemberantasan korupsi. Pembangunan ekonomi juga harus bersinergis dengan pembangunan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas individu di berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, jaminan sosial, dan sebagainya. Peningkatan kualitas masyarakat akan menjadikan masyarakat siap dan mampu menghadapi masalah sosial seperti kemiskinan dan ketimpangan. Terima kasih. Jadi, sekian saja itu dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, dan juga semoga bermanfaat. Terima kasih.